Halo Sobat Kompeten Learning, kali ini kita akan belajar materi eksponen atau bilangan berpangkat. Udah pada tahu belum eksponen itu apa? Eksponen merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan sebanyak n kali. Oleh karena itu, kita tulis eksponen itu a pangkat n sama dengan perkalian a dikali a dikali a sebanyak n kali, di mana n adalah bilangan pangkat yang bernilai positif dan a adalah bilangan pokok atau basis. Contoh, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Sedangkan 2/3 pangkat 2 sama dengan 2/3 dikali 2/3 sama dengan 4/9. Negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 81. Eksponen ini punya sifat-sifat. Setidaknya ada 10 sifat bilangan eksponen. Yang pertama, jika a pangkat m dikali a pangkat n, maka pangkatnya dijumlahkan. Sedangkan jika a pangkat m dibagi a pangkat n, maka pangkatnya dikurangi. Lalu, jika a pangkat m dipangkatkan n, atau jika pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Selanjutnya, a pangkat m dikali b pangkat m, yaitu bilangan yang dipangkatkan dengan pangkat yang sama, maka bisa kita tulis a dikali b dipangkatkan m. Selanjutnya, a pangkat m dibagi b pangkat m, maka a per b dipangkatkan m. Lalu untuk sifat yang keenam, 1 dibagi a pangkat m sama dengan a pangkat negatif m, dengan a-nya tidak boleh 0. Untuk sifat nomor 7 itu sama ya. Jadi kalau misalnya 1 per a pangkat negatif m, maka dia sama aja dengan a pangkat m. Lalu bilangan apapun dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Oke. Lalu, penulisan a pangkat m per n itu bisa kita tulis jadi bentuk akar. Jadi, a dipangkatkan m diakarkan n. Dan terakhir, jika a dipangkatkan fungsi fx sama dengan a dipangkatkan fungsi gx, maka fx sama dengan gx. Nomor 1. Hasil dari 3a pangkat 2 dikali b kali c pangkat 5 dibagi 27 a pangkat 5 b pangkat 3 lalu dipangkatkan semuanya oleh 3 adalah, oke, kita buat dulu sederhana ya, yang dalam kurungnya ini bisa kita sederhanakan, semisal 3 dibagi 27 itu kita sama-sama bagi 3, jadi 1/9 gitu ya. Lalu untuk a pangkat 2 dan a pangkat 5 karena sama-sama punya basis a, nah ini kita bisa pakai sifat nih yang tadi, kalau misalnya ada a pangkat m dibagi a pangkat n, maka a pangkat m dikurangi n, jadi pangkatnya dikurang. Oke, ini juga sama, a pangkat 2 dibagi a pangkat 5, jadi sama dengan a pangkat 2 dikurangi 5 gitu ya. Lalu b juga sama, b pangkat 1, tapi nggak ditulis ya, jadi kalau nggak ditulis tuh pangkat 1, b pangkat 1 dikurangi 3. Lalu untuk c nya, karena dia nggak ada pembaginya, tulis lagi c pangkat 5. Oke, ini kita semuanya kita pangkatin 3 gitu ya. Oke, maka sama dengan 1/9 a pangkat 2 dikurangi 5, yaitu a pangkat negatif 3, b pangkat 1 dikurangi 3, b pangkat negatif 2, dan c pangkat 5. Oke, ini kita masih pangkatkan 3. Oke, lalu 1/9 dipangkatkan 3, itu 1 pangkat 3 1, 9 pangkat 3, tulis aja ya, 9 pangkat 3. Nah, ini a pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 3. Tadi kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Jadi a pangkat negatif 9, b pangkat negatif 6, dan c pangkat 15. Atau bisa kita tulis, oke, untuk sifat selanjutnya kita pakai
Kalau misalnya dia negatif di atas, maka bisa kita ubah jadi 1 per supaya positif. Contoh, ini ya, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Berarti untuk soal ini bisa kita tulis C pangkat 15 untuk pangkat yang positifnya. Lalu selanjutnya di sini 9 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 6 supaya pangkatnya semuanya positif. Jadi jawabannya ini ya. Lanjut ke nomor 2. Hasil sederhana dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2 adalah 2 pangkat negatif 1 bisa kita tulis jadi 1 per 2. Lalu 3 pangkat negatif 2 bisa kita tulis 1 per 3 pangkat 2. Sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 9 ya. Untuk menjumlahkan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Oke, 2 dan 9 KPK-nya adalah 18. Jadi kita buat penyebutnya jadi per 18. Oke, berarti pembilangnya 18 bagi 2 kali 1, 9. 18 bagi 9 kali 1, 2 ya. Maka hasilnya adalah 11 per 18. Oke, seperti itu jawabannya. Selanjutnya, nilai X yang merupakan penyelesaian dari 5 per 5 pangkat X min 3 dipangkatkan 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 125. Oke, ini kita bisa ubah semuanya ke basis 5 ya. Berarti untuk yang dalam kurung kita sederhanakan sama kayak nomor 1. Jadi di sini 5 pangkat 1 kan ya, karena nggak ditulis. Lalu karena dibagi maka dia dikurangi. Jangan lupa pakai kurung. X min 3 gitu ya. Oke, lalu kita pangkatkan lagi semuanya dengan 2. Sama dengan 1 per 125 ini kan sama dengan 1 per 5 pangkat 3 ya. Lalu diakarkan 3. Oke, sampai sini dulu. Lalu selanjutnya ini kita kerjakan lagi yang sebelah kiri. 5 pangkat 1 dikurangi X ditambah 3. 1 kurangi X tambah 3 ya. Kenapa tambah? Karena negatif 3 dikali negatif, jadinya tambah ya. Kita pangkatkan lagi jadi 2. Untuk yang ini kita bisa tulis jadi 5 pangkat negatif 3 ya, karena sifat yang tadi 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M gitu ya, negatif M gitu. Ini 5 pangkat negatif 3. Nah, tapi kita juga ingat nih, kalau misalnya tadi sifat yang ada akarnya itu loh, A pangkat M diakarkan N, ini bisa kita tulis jadi A pangkat M dibagi N ya. Berarti ini 5 pangkat negatif 3 per 3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Berarti ini 5 pangkat negatif X. Oke, ini 1 tambah 3 jadi 4 ya, ditambah 4 gitu ya. Sama dengan ini 5 pangkat negatif 1. Nah, oke, selanjutnya pakai sifat mana lagi? Pakai sifat yang tadi. Kalau A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya sama dengan Gx gitu kan. Oke, berarti ini kan udah sama-sama nih basisnya 5. Berarti bisa kita tulis negatif X ditambah 4 sama dengan negatif 1. Negatif X sama dengan negatif 5, jadi X-nya sama dengan 5 gitu ya. Oke. Next, nomor selanjutnya. Jika A dan A positif merupakan hasil dari penyelesaian persamaan eksponen, akar 8x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 1/32 x min 1, maka nilai 2A tambah 3 adalah sekarang kita coba
samakan dulu basisnya. Kita samakan basisnya. Oke, 8 dan 32 itu bisa kita ubah ke basis 2 ya. Oke, jadi 8 kita ubah ke basis 2 tuh sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 1/32 ubah ke basis 2 jadi 1/2 pangkat 5 itu 32 ya. Dipangkatkan lagi x min 1. Oke, tadi ini kalau ada pangkat diakarkan tuh jadi per kan ya. Kayak kalau ini tuh pernya per 2. Jadi kalau dia nggak ditulis tuh berarti per 2. Oke, kita kerjakan dulu yang dalamnya. Ini kan ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali ya. Jadi 2. Kita kalikan yang x kuadrat min 4x tambah 3 ke 3. Jadi 2 pangkat 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Ya tadi sifat yang selanjutnya karena akar dia jadi per gitu ya. Jadi pembagi. Sama dengan kayak ini. Sekarang 2 pangkat 5 kalau kita ubah 1/2 pangkat 5 tuh jadi 2 sama dengan 2 pangkat negatif 5 gitu kan ya. Oke, berarti di sini 2 pangkat negatif 5 dipangkatkan x min 1. Oke. Ini udah sama basisnya, tapi ini kita sederhanakan sekali lagi yang sebelah kanan. Ini kita kalikan ya, si pangkatnya karena dia pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat negatif 5x ditambah 5 ya. Negatif 5 dikali x negatif 5x, negatif 5 kali negatif 1 positif 5. Oke, karena basisnya udah sama berarti nilai ini sama dengan nilai ini ya. Oke, berarti 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9/2 sama dengan negatif 5x ditambah 5 gitu ya. Oke, sekarang kita kali silang. Jadi 3x kuadrat min 12x ditambah 9, 2-nya kita kali ke sini, jadi negatif 10x ditambah 10 gitu ya. Oke, kita satu ruaskan, jadi 3x kuadrat negatif 12 tambah 10 jadi negatif 2x, 9 dikurang 10 negatif 1 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti di sini 3x dan x ini 1 sama 1 biar jadi negatif 2, berarti sinus negatif di sini positif ya. Jadi x-nya sama dengan negatif 1/3 dan x-nya sama dengan 1. Oke, yang ditanyakan adalah nilai dari 2a ditambah 3. Berarti ada dua nilai ya. Yang pertama kita cari a itu x ya di sini ya. Kita cari 2x tambah 3. Untuk nilai x-nya sama dengan min 1/3. 2 dikali min 1/3 ditambah 3. Jadi min 2/3 ditambah 3. Atau min 2/3 ditambah 9/3. Jadi sama dengan 7/3. Atau nilai x yang kedua yaitu 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Itu ya. Oke, selanjutnya hasil dari penyelesaian persamaan eksponen 2 pangkat 2x tambah 1 dikurangi 2 pangkat x min 6 sama dengan 0 ya. Oke, ini pakai pemisalan. Nah, teman-teman, kita misalkan 2 pangkat itu semisalnya a ya. Jadi di sini 2 pangkat 2x tambah, terus lagi soalnya ya, tambah 1. Tambah satunya dipangkat ya. Ini kita langsung ubah aja nih. Berarti kalau ditambah berarti dia tuh bisa kita tulis kayak gini ya. 2 pangkat 2x dikali 2. Artinya 2 pangkat 2x tambah 1. Karena ini 2 pangkat 1 ya.
lalu dikurangi 2 pangkat X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Karena tadi kita udah misalkan 2 pangkat X nya itu sebagai A, berarti ini jadi A kuadrat dikali 2 dikurangi A dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Atau biar lebih enak penulisannya, kita bisa ubah jadi ini 2A kuadrat min A min 6 sama dengan 0 ya. Oke, nah sekarang kita faktorkan. Kita buat faktornya sama dengan 0. Ini kita buat garis ya, dari biar pemisah dengan nomor sebelumnya. Berarti ini jadi 2A, ini A. Faktor 6 itu 3 sama 2 ya. Di sini 3, di sini 2. Biar jadi min 1, berarti ini jadi min 4, ini jadi plus 3, jadi min 1 ya. Jadi A nya sama dengan negatif 3/2, A nya sama dengan 2. Nah oke, dapat nih A nya 2, berarti kita substitusikan juga ke sini ya, substitusikan ke awal. Jadi kan 2 pangkat X sama dengan A, jadi 2 pangkat X sama dengan 2, jadi X nya sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikannya ke sini, maka dia kan akan sulit ya, nggak dapat nilai X-nya. Dapat nilai X-nya sama dengan 1. Oke, next ya. Kita coba kerjakan lagi. Hasil dari penyelesaian persamaan eksponen 9 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 27 pangkat X kuadrat min 1 adalah 9 dan 27 bisa kita ubah ke basis 3 ya. Jadi 9 tuh sama dengan 3 pangkat 2 kan ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan X kuadrat ditambah X gitu. Nah, yang 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali X kuadrat dikurangi 1. Oke, tadi pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan ya. Jadi 3 pangkat 2X kuadrat ditambah 2X sama dengan 3 pangkat 3X kuadrat dikurangi min 3. Oke, udah sama-sama nih basisnya 3, maka pangkatnya bisa kita cari nilai X-nya. Maka pakai sifat yang tadi ya, fx sama dengan gx, jadi 2x kuadrat ditambah 2x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 3. Oke, kita satu ruaskan, kita pindahkan ke kanan ya, jadi 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, x kuadrat ya, min 3. Oke, min 2x min 3 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Berarti faktornya X dan X, biar jadi faktor negatif 3 itu berarti 3 sama 1, biar menghasilkan negatif 2 berarti negatif 3 dan positif 1. Jadi X nya sama dengan positif 3 atau X nya sama dengan negatif 1.